Selamat pagi saudara. Pagi hari ini mari kita bersekutu di dalam Tuhan. Haleluya. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janjimu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Di saat bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Di saat bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Oh, Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Kekuatan kami Tuhan, Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Oh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Dikatakan di situ, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, kasih karunia Tuhan yang kita terima dengan cuma-cuma, namanya juga kasih karunia melalui penebusan Kristus Yesus di kayu salib. Dikatakan membuat kita dibenarkan, kata firman Tuhan. Di sini kata cuma-cuma bukan berarti itu murahan, Bapak Ibu. Hanya karena itu gratis bukan berarti itu rendahan atau murahan. Kasih karunia diberikan kepada kita
dilimpahkan kepada kita, kepada barang siapa yang percaya kepada Yesus, justru karena Tuhan tahu kita tidak mampu, justru karena Tuhan tahu kita dikuasai dosa, karena Tuhan tahu kita lemah, kita tidak setia, makanya Dia limpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Nah, contohnya kalau kita menerima sesuatu yang kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, dengan gaji kita sendiri, kita tidak mampu membeli barang tersebut, mau nabung sampai kapanpun kita tidak mampu beli, tetapi karena ada kebaikan hati seseorang, akhirnya kita diberikan barang tersebut. Maka apa reaksi kita? Seharusnya reaksi kita memelihara barang tersebut dengan sungguh-sungguh, karena kita tahu tanpa kebaikan hati orang tersebut, kita tidak mungkin mempunyai barang tersebut. Nah, dengan usaha kita sendiri, dengan kerja keras kita sendiri, kita tidak akan mampu membeli barang tersebut. Tetapi karena kebaikan hati orang tersebut, kita dikaruniai barang tersebut. Nah, reaksi kita seharusnya apa? Kita menjaga barang tersebut. Tidak sembarangan, kita menjaganya sebaik mungkin. Itulah kalau kita mau tetap berada di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, itu sebabnya Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita untuk memampukan kita mengalahkan dosa. Untuk memampukan kita pada saat kita lemah, memampukan kita untuk menjadi kuat. Memampukan kita untuk tetap setia dalam segala keadaan. Nah, justru kasih karunia-Nya memampukan kita melakukan hal tersebut. Karena kasih karunia Tuhan kuat, kasih karunia Tuhan cukup. Nah, kita seharusnya mempunyai pengertian yang benar tentang kasih karunia. Hanya karena diberikan dengan cuma-cuma, bukan berarti itu murah, Bapak Ibu. Kasih karunia bukan mendorong kita untuk memberi izin kepada kita untuk hidup sembarangan. Kasih karunia bukan memberi izin untuk bermain-main dengan dosa. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33 dikatakan di situ, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, siapa kita di pagi ini yang mau hidup dalam kasih karunia? Nah, kita mau hidup dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Berada di dalam zona kasih karunia Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita harus menunjukkan sikap yang benar. Kasih karunia Tuhan bukan sesuatu hal yang harus dipermainkan. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Kasih karunia Tuhan kuat. Dan kita kuat, menjadi kuat untuk kita mengalahkan dosa. Kasih karunia Tuhan membuat kita yang lemah menjadi kuat. Membuat kita yang tidak setia menjadi kita setia. Nah, sehingga kalau kita ditanya, kenapa kamu masih bisa setia sampai hari ini melayan Tuhan? Kenapa kamu masih kuat menghadapi masalah? Itu semua kita bisa jawab, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak mampu melakukan hal tersebut. Kalau kita lihat, kita teringat, kita semua tahu cerita dalam Yohanes 8 waktu wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Wanita itu seharusnya menurut hukum Musa dia dilempar batu sampai mati. Dia tertangkap basah melakukan zina. Dia kemudian karena kasih karunia Tuhan, bukan cuma dia mendapatkan kesempatan kedua, tetapi dosanya dihapuskan, dosanya dibersihkan. Dia mendapatkan hidupnya kembali. Dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Artinya dia dibersihkan. Nah, itu kasih karunia dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus tawarkan dalam kehidupan kita, Dia mati di kayu salib, bukan hanya sekedar mendapatkan kesempatan kedua, tetapi kita mendapatkan hidup yang baru, Bapak Ibu. Itu sebabnya seorang yang menerima kasih karunia seharusnya hidupnya lebih sungguh-sungguh. Seharusnya kita sebagai orang yang menerima kasih karunia, hidup kita seharusnya menjadi orang yang lebih sungguh-sungguh. Nah, seperti apa sikap kita sebenarnya ketika kita menerima kasih karunia? Sikap sebagai orang yang menerima kasih karunia, yang pertama, orang tersebut harus penuh dengan sukacita. Orang yang hidup dipenuhi dengan kasih karunia, seharusnya orang itu hidup dalam sukacita, hidup penuh dengan sukacita. Walaupun dia menghadapi masa-masa yang sulit, tetapi itu tidak mempengaruhi, dia tetap bersukacita. Yang kedua, orang yang menerima kasih karunia seharusnya penuh dengan ucapan syukur. Kalau kita teringat
10 orang penyakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan, berapa orang yang balik? Hanya 1 orang, Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, pastikan kita tahu mengucap syukur. Karena itu yang bisa kita beri kepada Tuhan. Ucapan syukur di pagi hari seperti morning worship, kita menaikkan ucapan syukur, menyembah Tuhan tiap pagi bahkan sebelum tidur. Itu yang kita dapat beri kepada Tuhan, mengucap syukur di setiap pagi. Yang ketiga, yang pertama tadi, bagaimana sikap kita ketika kita yang menerima, sebagai orang yang menerima kasih karunia daripada Tuhan. Yang pertama, orang tersebut akan penuh dengan sukacita. Yang kedua, orang yang menerima kasih karunia seharusnya penuh dengan ucapan syukur. Yang ketiga, kita harus hidup dengan rendah hati. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ya katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu, pesannya yang terakhir, milikilah kerendahan hati. Tuhan sangat membenci orang yang congkak. Makanya sebagai orang yang menerima kasih karunia, tidak sepantasnya kita congkak, tidak sepantasnya kita sombong. Karena semuanya apa yang kita miliki pada saat ini, kemampuan apa yang kita punya pada saat ini, apapun semuanya, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kasih karunia-Mu begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua meletakkan pengharapan kami hanya kepadamu. Tutup bungkus kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami untuk menghargai lebih lagi kasih karunia-Mu Tuhan. Ajari kami untuk menghargai kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami terima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu